Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Uktani Mukaromah, NIM 1705520009. Saya dari Universitas Tikubang Semarang atau Unisbang, program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah audit investigatif, yaitu mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan oleh Dewi Uktani Mukaromah, NIM 1705520009. Mata kuliah audit investigatif. Dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan yaitu yang pertama itu ada fenomena yang berkaitan dengan kecurangan, yang kedua ada teori kecurangan meliputi Diamond Theory, dan yang ketiga ada komponen pengendalian internal. Yang keempat ada peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang kelima sendiri itu ada kompetensi internal auditor. Pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu kecurangan. Kecurangan atau fraud yaitu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang luar perusahaan atau orang dalam perusahaan untuk mendapatkan suatu keuntungan dan merugikan orang lain. Di sini jenis-jenis dari kecurangan itu ada 3. Yang pertama itu kecurangan atas aset, yang kedua itu pernyataan palsu, yang ketiga itu korupsi. Di sini definisi dari kecurangan itu sendiri adalah tindakan atau perbuatan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan suatu pihak atau perorangan atau perusahaan atau sebuah institusi secara tidak adil atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Di Indonesia banyak sekali fenomena kecurangan yang terjadi. Fenomena kecurangan yang terjadi di Indonesia sudah sangat berkembang, terutama yang sering terjadi adalah masalah yang pertama itu ada korupsi, yang kedua itu ada kolusi, yang ketiga itu ada penggelapan, yang keempat ada manipulasi pajak, yang kelima itu ada tingkat kecurangan dari laporan keuangan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai fenomena kecurangan. Di sini fenomena kecurangan yang akan kita bahas yaitu mengenai PT Telkom Persero. Pada PT Telkom diduga ada korupsi dalam penunjukan langsung dari PT Inti dan PT LAN oleh PT Telkomsel Indonesia dalam proyek pengadaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga dengan pola trade-in trade-off. Di sini ada sebuah konspirasi antara pimpinan PT Telkom, PT Inti, dan PT LAN yang berkedok sinergi antara BUMN, sehingga langsung menyerahkan proyek ke PT Inti dan PT LAN tanpa dilakukan dengan tender yang sesuai dengan prosedur. Jadi pada PT Telkom ini tidak dilakukan tender yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada perbandingan perusahaan luar sama sekali. Selain itu, adanya potensi kerugian negara sebesar 1,5 triliun dari nilai pekerjaan seluruhnya, yaitu 5 triliun, yaitu 2,7 triliun untuk PT Inti dan 2 triliun untuk PT LAN. Berdasarkan fenomena kecurangan di atas tadi, jadi
kita dapat menelaah bahwa telah terjadi kecurangan pada PT Telkom, yaitu berupa kecurangan korupsi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap pimpinan PT Telkom yang secara yakin menunjuk dua perusahaan BUMN lainnya seperti PT Inti dan PT LAN untuk bekerja sama menjalankan sebuah proyek pengadaan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga dengan pola trade-in trade-off. Jadi, dari kesimpulan dari kasus di atas itu adanya korupsi antara PT Telkom dengan PT LAN atau PT Inti yang bekerja sama untuk melakukan korupsi. Kemudian pihak-pihak tersebut diduga telah terjadi kolusi, di mana dua atau lebih pihak konspirasi untuk melakukan pencurian atau korupsi di tempat mereka bekerja. Jadi mereka itu melakukan kolusi untuk melakukan korupsi di mana tempat mereka bekerja. Jadi mereka itu melakukan korupsi di tempat mereka bekerja untuk meraih keuntungannya sendiri. Konspirasi tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan tender yang tidak sesuai dengan prosedur karena mengatasnamakan sesama BUMN, dan mereka itu bekerja sama atau berkolusi dan tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan, di mana seharusnya dilakukan perbandingan dengan perusahaan luar. Terjadinya kolusi menunjukkan bahwa pengendalian yang ada tidak berjalan secara efektif. Jadi, pada PT Telkom Indonesia ini, pengendalian itu tidak berjalan secara efektif karena telah terjadi kolusi antara PT Inti, PT LAN, dan PT Telkom yang mengakibatkan korupsi di dalam suatu pekerjaannya tersebut. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai diamond theory. Apa itu diamond theory? Diamond theory adalah suatu analisis yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya suatu praktik fraud dalam suatu perusahaan dengan menganalisis financial statement suatu perusahaan. Di sini, diamond theory itu diperkenalkan oleh Wolff and Hermansen, di mana diamond theory yaitu merupakan penyempurnaan teori fraud triangle. Teori fraud diamond menambah elemen baru yaitu kapabilitas atau kemampuan atau capability sebagai elemen keempat selain elemen tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu mengenai fraud diamond theory. Yang pertama itu ada insentif atau tekanan atau pressure. Di sini insentif atau tekanan atau pressure sendiri itu motivasi seseorang untuk melakukan sebuah kecurangan yang bisa saja dikarenakan karena tuntutan gaya hidup atau ketidakberdayaan dalam soal kecurangan dan mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan bekerja. Jadi, adanya pressure atau tekanan ini mengakibatkan terjadinya suatu fraud atau kecurangan karena tuntutan gaya hidup yang terlalu besar sehingga mereka melakukan sebuah fraud. Yang kedua itu ada opportunity atau kesempatan. Di sini yaitu situasi yang membuka kesempatan atau peluang pelaku secara leluasa untuk dapat melakukan suatu kecurangan. Jadi, kesempatan itu mereka melakukan sebuah fraud atau kecurangan
karena adanya peluang atau kesempatan di dalam suatu perusahaan tersebut. Dan biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang begitu lemah dan ketidakdisiplinan atau mekanisme audit yang kurang dan kurangnya pengawasan dari atasan dan penyalahgunaan wewenang serta sikap apatis yang dilakukan antar suatu pegawai di suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada rationalization atau rasionalisasi, yaitu merupakan sikap atau karakter atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari kebenaran atau perbuatan curangnya. Jadi, seseorang yang melakukan tindakan fraud atau kecurangan yaitu mencari kebenaran atas tindakan yang dilakukannya tersebut. Sedangkan menurut Wolff and Hermansen sendiri, penipuan atau kecurangan tidak mungkin terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan sebuah penipuan atau kecurangan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari sebuah kesempatan atau memanfaatkannya. Jadi dengan adanya kemampuan, mereka itu memanfaatkan sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah fraud atau kecurangan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas pada slide berikutnya adalah pengendalian internal. Di sini, pengendalian internal itu adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan dari suatu perusahaan tersebut dapat tercapai. Jadi, pengendalian internal itu digunakan untuk mengarahkan suatu perusahaan agar perusahaan dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya itu ada tujuan-tujuan entitas perusahaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada efektivitas dan efisiensi operasional. Di sini efektivitas dan efisiensi operasional dimaksud bahwa pengendalian internal dimaksud untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi efektivitas dan efisiensi operasi ini digunakan untuk mengendalikan biaya yang agar biaya tersebut dapat mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Yang kedua itu ada keandalan pelaporan atau rehabilitas pelaporan. Ini dimaksud untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga itu ada ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Di sini bahwa pengendalian internal dimaksud untuk meningkatkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait dan maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri. Yaitu komponen pengendalian internal. Di sini komponen pengendalian internal itu ada 5. Yang pertama itu control environment atau lingkungan pengendalian. Yang kedua itu ada risk assessment atau penilaian resiko. Yang ketiga itu ada control activities atau aktivitas pengendalian. Yang keempat itu ada information and communication atau informasi dan komunikasi. Yang kelima
sendiri itu ada monitoring atau pemantauan. Berikut di samping ini adalah gambaran dari komponen pengendalian internal. Pada slide berikutnya ini, saya akan membahas mengenai 5 komponen dari pengendalian internal tersebut. Yang pertama itu ada control environment atau lingkungan pengendalian. Di sini, control environment atau lingkungan pengendalian itu sendiri adalah lingkungan pengendalian yang memberikan nada pada suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Dan lingkungan dari pengendalian itu sendiri merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya yang memberikan disiplin dan struktur. Jadi, lingkungan pengendalian ini memberikan atau mempengaruhi kesadaran dari para anggotanya dan memberikan disiplin atau struktur terhadap anggota-anggotanya. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan pengendalian. Di sini faktor lingkungan pengendalian yang pertama adalah integritas, nilai etika dan kemampuan orang dalam entitas. Di sini adalah integritas atau nilai etika dan kemampuan itu adalah kemampuan dari para anggota organisasi atau perusahaan yang berada di dalam suatu lingkungan pekerjaan. Yang kedua itu ada filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang ketiga ada cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orangnya. Jadi, di sini suatu manajemen harus bisa mengembangkan atau menentukan wewenang dan tanggung jawab organisasinya agar suatu organisasi itu dapat mencapai tujuannya tersebut. Jadi, harus ada tanggung jawab dari manajemen agar sebuah organisasi itu dapat mencapai suatu tujuannya. Yang keempat itu ada kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Dengan adanya kebijakan dan praktek sumber daya manusia ini, maka perusahaan dapat mencapai kualitas yang baik dan dapat mencapai suatu tujuan perusahaannya. Yang kelima itu ada perhatian dan arahan yang diberikan dewan direksi. Di sini perhatian dan arahan yang diberikan dewan direksi dalam sebuah perusahaan itu sangat penting karena arahan tersebut yang akan membantu suatu perusahaan atau mencapai tujuan yang diinginkan suatu perusahaan. Tanpa adanya pengarahan dari suatu direksi, maka perusahaan tersebut akan gagal atau tidak bisa mencapai sebuah tujuannya. Komponen dari pengendalian internal yang kedua yaitu risk assessment atau penilaian resiko. Di sini, risk assessment atau penilaian resiko adalah proses dinamis dan berulang atau iteratif untuk mengendalikan atau identifikasi dan menilai atau analisis resiko atas pencapaian suatu tujuan perusahaan. Jadi, risk assessment ini digunakan untuk mengenali, menganalisis, dan menilai resiko yang terjadi pada suatu perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mencapai suatu tujuannya. Selanjutnya, resiko yang telah teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi resiko yang telah ditetapkan. Jadi, resiko yang telah diidentifikasi tadi kemudian dibandingkan dengan tingkat toleransi resiko yang telah
ditetapkan suatu perusahaan. Dengan demikian, maka penilaian resiko menjadi landasan bagi pengelola atau manajemen resiko. Salah satu prakondisi dari penilaian resiko adalah penetapan tujuan-tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkat entitas. Yang selanjutnya, penilaian resiko mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis entitas itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan pengendalian internal yang ada tidak efektif lagi. Komponen dari pengendalian internal yang selanjutnya yaitu kontrol activities atau aktivitas pengendalian. Di sini, kontrol activities atau aktivitas pengendalian itu sendiri adalah kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Jadi, kontrol activities ini digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk meyakinkan sebuah manajemen bahwa arahan yang telah diberikan itu telah dilaksanakan atau telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu kontrol activities membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Jadi, kontrol activities ini membantu sebuah perusahaan untuk mengambil resiko atau menghadapi resiko sehingga tujuan dari perusahaan tersebut itu dapat tercapai. Yang selanjutnya, kontrol activities terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level, dan seluruh fungsi. Jadi, kontrol activities ini terjadi pada seluruh bidang atau seluruh level dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya, contoh dari kegiatan kontrol activities sendiri itu ada 7. Yang pertama itu ada penyetujuan atau approval. Yang kedua itu ada otorisasi atau authorization. Yang ketiga itu ada verifikasi atau verification. Yang keempat ada rekonsiliasi atau reconciliation. Yang kelima itu ada review terhadap performa operasi atau review of operating performance. Yang keenam itu ada keamanan terhadap aset atau security of asset. Yang ketujuh sendiri itu ada pemisahan tugas atau segregation of duties. Komponen pengendalian internal yang selanjutnya yaitu information and communication atau informasi dan komunikasi. Di sini, informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar, terkomunikasi dalam sebuah form dan time frame yang memungkinkan orang-orang dalam suatu perusahaan itu menjalankan tanggung jawabnya. Jadi, informasi dan komunikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi atau menggambarkan atau mengkomunikasikan sebuah frame dan time frame yang memungkinkan untuk orang-orang yang berada di suatu entitas itu menjalankan sebuah tanggung jawabnya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem yang membuatnya mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan suatu bisnis. Jadi, sistem informasi ini menghasilkan suatu laporan yang berisi informasi operasional dan finansial yang memungkinkan untuk menjalankan atau mengendalikan suatu bisnis yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu informasi dan komunikasi tidak hanya
menghadapi data-data yang dihasilkan internal, tetapi kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk memberikan sebuah informasi dalam rangka pembuatan keputusan suatu bisnis dan laporan eksternal dari perusahaan tersebut. Komponen dari pengendalian internal yang terakhir yaitu monitoring atau pemantauan. Di sini, monitoring atau pemantauan yaitu suatu sistem pengendalian internal yang perlu diawasi sebuah proses untuk menentukan suatu kualitas atau performa sistem dari waktu ke waktu. Jadi, monitoring atau pemantauan itu untuk mengawasi proses atau menentukan sebuah kualitas dari performa perusahaan dari waktu ke waktu. Dan kemudian pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau terpisah. Jadi, pemantauan ini dapat dilakukan secara terus-menerus atau berkala atau dapat juga terpisah. Dan kemudian proses ini terselesaikan melalui suatu kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah, atau kombinasi dari keduanya tersebut. Yang selanjutnya, prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam suatu entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contoh, dalam beberapa entitas atau perusahaan, auditor internal secara teratur menyediakan sebuah informasi tentang berfungsi atau tidaknya suatu sistem pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal tersebut. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu mengenai peran internal auditor. Dalam menghadapi resiko kecurangan pada suatu perusahaan atau entitas, peran utama dari auditor internal sesuai dengan fungsinya dan mencegah kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir suatu sebab-sebab timbulnya suatu kecurangan tersebut. Karena pencegahan pada suatu kecurangan lebih mudah daripada mengatasi suatu kecurangan yang sudah terjadi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Di sini peran internal auditor yaitu yang pertama ada mendukung pimpinan untuk membuat proses dan program anti-fraud yang dapat dipantau dan dimonitor secara teratur dan berkala. Jadi, seorang internal auditor harus membuat program anti-fraud agar tidak timbul kecurangan dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada memfasilitasi penilaian resiko fraud pada instansi, unit pelaksana, dan tingkat operasional. Jadi, seorang internal auditor harus memfasilitasi penilaian terhadap resiko yang timbul akibat fraud pada sebuah instansi atau unit pelaksana dan pada sebuah tingkatan operasional di suatu instansi atau perusahaan. Yang selanjutnya ada menghubungkan dan mendokumentasi aktivitas pengendalian anti-fraud untuk mengidentifikasi resiko fraud. Jadi, internal auditor ini harus mendokumentasi aktivitas dari pengendalian anti-fraud untuk mengidentifikasi resiko atau masalah atau kecurangan yang akan terjadi pada suatu instansi atau perusahaan tersebut.
Yang selanjutnya ada mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi program pengendalian dan anti-fraud. Jadi, seorang internal auditor itu harus menguji terlebih dahulu desain dan efektivitas operasi dari program pengendalian anti-fraud tersebut atau anti kecurangan tersebut. Yang selanjutnya itu ada melaksanakan fraud auditing atau audit investigatif. Dan yang selanjutnya ada melaksanakan penugasan investigatif untuk membuktikan dugaan fraud atau penyalahgunaan fraud. Jadi, seorang internal auditor harus melaksanakan tugasnya untuk penugasan investigatif agar dapat membuktikan suatu dugaan fraud atau kecurangan dan penyalahgunaan fraud atau penyalahgunaan kecurangan dalam suatu instansi atau suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai efektivitas instansi dalam mendeteksi, menginvestigasi, dan memperbaiki dampak fraud yang terjadi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kompetensi internal auditor. Apa itu kompetensi? Kompetensi yaitu auditor harus mempunyai suatu kemampuan, ahli, dan berpengalaman dalam memahami kriteria dalam menentukan suatu jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung suatu kesimpulan yang akan diambil. Jadi, kompetensi ini atau kompetensi dari seorang internal auditor itu harus mempunyai sebuah kemampuan atau ahli dan berpengalaman dalam menentukan sebuah kriteria yang akan dijadikan untuk menentukan sebuah jumlah bahan bukti yang akan digunakan untuk mendukung suatu kesimpulan yang akan diambil oleh internal auditor. Yang selanjutnya itu ada kompetensi auditor. Kompetensi auditor itu apa? Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh sebuah kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi seorang auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan. Kompetensi internal auditor. Dalam kompetensi internal auditor, ada 5 karakteristik yang membentuk suatu kompetensi. Yang pertama yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan ini yaitu faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan suatu sistem. Yang kedua itu ada keterampilan. Keterampilan di sini merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga sendiri itu ada konsep dari dan nilai-nilai. Di sini konsep dari dan nilai-nilai itu merujuk pada suatu sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang. Seperti kepercayaan seseorang bahwa dia biasa berhasil dalam suatu situasi. Yang keempat itu ada karakteristik pribadi. Di sini karakteristik pribadi itu merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah suatu tekanan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu motif. Motif di sini merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologi atau dorongan-dorongan lain yang memicu suatu tindakan. Kompetensi internal auditor. Kompetensi yang harus dimiliki oleh internal auditor
Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini termasuk komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Yang kedua itu ada keterampilan memecahkan masalah. Di sini misalnya yaitu pemikiran konseptual dan analitis. Yang ketiga itu ada kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal. Di sini kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal di antara karyawan kunci dalam sebuah organisasi. Yang keempat itu ada mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Yang kelima itu ada pengetahuan dalam suatu audit atau pengetahuan dalam audit, seperti standar auditor internal dan standar etika profesional. Yang keenam atau yang terakhir adalah pengetahuan dalam manajemen resiko perusahaan. Misalnya, analisis resiko dan penilaian kontrol. Sekian presentasi mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.